kita beli rumah baru buka pintu sendiri. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke, udah lama banget aku nggak bikin dan upload video ke channel YouTube ini, dan akhirnya aku hari ini bikin video dan upload tentang rumah. Jarang-jarang banget aku tiba-tiba upload video kayak gini. Kebetulan ini aku ambil videonya di berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan 6 atau 7. Nah, ini aku sama istriku lagi cari-cari rumah baru di Jepang, dan ini lagi survei ke rumah di daerah di Yokohama dan sekitarnya. Karena kami tinggal di Yokohama, jadi kami putusin untuk cari rumah di sekitar Yokohama. Dan rumah ini kebetulan Fudosangnya baik banget, padahal kita belum ketemu langsung. Kita udah diizinkan untuk survei rumah ini langsung tanpa didampingi sama Fudosangnya. Jadi nggak ada yang nemenin, kita berdua langsung masuk ke rumah ini. Kuncinya udah ada, udah dikasih izin juga untuk nyalain lampu segala macam, listriknya juga bisa kalian masuk sendiri aja ya, gitu katanya. Jadi ini rumahnya. Rumah ini harganya sekitar, kalau dirupiahin, 5 miliar. Ini toiletnya di lantai 1 dan masih bagus banget karena masih baru. Lumayan untuk untuk rumah yang mereka yang udah berkeluarga gitu. Karena inilah kamarnya ada 4. Kami cari kamar yang memang banyak. Kenapa? Karena kami ada usaha juga untuk di rumah gitu. Jadi untuk bisnis di rumah kita punya kamar sendiri gitu. Ini tempat wastafelnya, dan di samping juga ada kamar mandinya. Wastafelnya bersih banget, dan ini udah terlihat modern ya wastafelnya karena udah terlihat luas. Nanti di sebelahnya ada tempat untuk naruh mesin cucinya. Ini sliding door, nanti biar nggak bau-bau apa dari kitchennya. Ini bagus banget. Dan kamar mandinya juga ada TV-nya di dalamnya. Jadi kalau sambil mandi terus sambil over-one atau nyemplung di bathtubnya sambil nonton TV bisa, dan nggak takut dengan kesetrum atau apa karena udah satu set dalam tempat mandinya itu dibuat biar bisa tetap aman waktu mandi itu. Bahkan ada remote-nya di situ. Luas banget tempat kamar mandinya. Dan aku mau sedikit cerita kenapa kami survei rumah, karena kami berencana untuk punya rumah di Jepang pengennya. Dan memang secara pengennya sih tinggal lama di Jepang, dan pengennya punya rumah di Jepang. Nanti kalau misalkan memang puji Tuhan ada rezeki, pengennya beli, kalau bisa sih nggak pakai kredit gitu ya. Kredit KPR di Jepang itu memang sebenarnya murah, bunga pinjaman uangnya juga rendah dibanding di Indonesia. Cuman memang karena harga rumahnya sendiri mahal banget, sekitar 5 miliar, 4 miliar gitu. Kalau untuk keluarga besar, bukan keluarga besar sih, kalau untuk keluarga dan kamarnya besar gitu. Kamarnya besar dan juga banyak. Ini bagus banget untuk tempat masaknya. Dapur sekalian living roomnya di sini. Dapurnya luas banget, terus kitchen setnya juga masih bagus banget. Ini lantainya juga lumayan lah, nggak terlalu gelap banget. Nggak terlalu ini sih. Di sini juga luas,
Terus warna hijau ini juga cantik juga. Kebetulan ini sekitar 18 jo. 18 jo ini cukup besar dibandingkan kalau yang tempat kita tinggal sekarang. Di tempat kita tinggal sekarang itu 10 jo itu masih kurang deh. Kalau ini 18 jo jadi luas banget. Bisa naruh TV, bisa naruh sofa. Terus kalau misalkan ada acara keluarga, bisa masuk tempat makannya di sini. Istriku bilang kalau kayak di kafe gitu. Jadi lebih enak untuk bersantai di sini sambil nonton TV kayak sama keluarga gitu. Di sini ada ruang tatami. Ruang tatami ini bisa buat apa aja sih, kalau misalkan aku yang suka bikin konten YouTube, suka bikin konten TikTok, bisa juga di sini rencananya gitu. Dan ini juga ada tempat penyimpanannya, cukup untuk ngisi alat-alat untuk podcast atau untuk YouTubean gitu. Ini keren banget nih unitnya. Nanti kita akan lihat satu lagi unitnya yang bagus juga, hampir sama juga. Wastafelnya itu sinknya bisa ditarik, terus luas banget tempat cuci tangan atau cuci piringnya. Oh ya, ini ada Shokiseng joki untuk nyuci piring, nyuci gelas, nyuci alat-alat masak gitu ya. Banyak banget laci-lacinya. Terus ini juga ada grillnya, kalau misalkan mau masak ikan, untuk panggang ikan di situ juga ada. Terus di bawah itu sebenarnya ada tempat penyimpanan rahasia gitu ya, di lantai. Jadi bisa nyimpen kalau misalkan beli sabun cuci banyak, kita bisa taruh situ, atau beli minuman atau air mineral untuk emergency bisa taruh di situ juga. Nah, ini setelah dari gengkangnya itu masuk, terus ada langsung tangga juga akses ke tempat living room sama untuk kamar mandi sama tangga ke atas. Ini lantai 2-nya ada satu kamarnya. Ini kamar master bedroomnya. Di sini ada balkonnya juga luas. Balkon ini aku pengen kasih lihat ke teman-teman ya. Balkon itu penting untuk di Jepang kalau misalkan kalian punya rumah, karena balkon untuk jemur pakaian satu. Terus untuk private, kalau misalkan kalian pengen santai-santai di Jepang tuh nggak enak banget kalau santai-santai mau di kayak di Indonesia gitu, di depan rumah santai-santai duduk-duduk itu nggak enak, karena pasti dilihatin sama tetangga-tetangga yang lain. Makanya kalau ada balkon kita bisa santai-santai di situ. Terus kalau malam kita juga bisa santai-santai di situ sambil ngopi, sambil lihat bulan, karena bulan di Jepang itu bagus banget, gede gitu. Ini kamar yang kedua, bisa untuk kamar tamu, kamar anak juga bisa. Terus ini yang kamar ketiga. Kamar ketiganya lumayan luas juga, untuk anak juga nggak masalah. Ini bisa untuk anak atau mungkin untuk gudang juga kalau misalkan masih terlalu kebanyakan kamarnya gitu. Tempat penyimpanannya, lemarinya juga besar, cukup untuk menyimpan barang-barang banyak juga. Aku suka lemari yang kayak gini karena ngelipet gitu, biar nanti nggak makan tempat untuk lipat lemari yang kalau misalkan pintu biasa gitu. Mending slide door gini. Ini tadi aku bilang harganya sekitar 5 miliar gitu. Di Jepang untuk pinjam uang KPR untuk beli rumah itu bisa sampai 35 tahun gitu. Panjang pinjamannya. Cicilannya juga lumayan besar karena ada biaya untuk asuransi kebakaran, asuransi bencana, terus ada pajak
tahunan untuk bangunan juga potongannya banyak banget, jadinya akhirnya per bulannya kita bisa harus bayar itu sampai 15 juta gitu, 14 juta, tergantung juga sama bunga simpanan gitu ya. Ini di lantai 2 juga ada toiletnya. Sorry, tadi kayaknya aku bilang 4 kamar tidur, ternyata ini yang 3 kamar tidur. Sorry, kamar tidurnya semuanya di lantai 2 ada 3 kamar. Di lantai 2 juga ada kamar mandinya gitu ya. Di sini juga masih bagus banget tempatnya. Ini setidaknya kita juga habis lihat-lihat ditutup lagi biar nggak biar terjaga gitu keamanannya juga mereka. Nah, nanti kita akan lihat ke unit yang kedua di sebelah juga. Jadi rumahnya yang tadi ada di sebelah rumah yang kosong yang sekarang ini bakalan kita lihat di rumah ini. Rumah ini kelihatannya dari depan kecil gitu ya, karena kita masuk kayak gang gitu. Setidaknya ini mobil juga bisa masuk sih sebenarnya. Mobil bisa masuk ke situ, ke depan gitu. Nah, ini dalamannya hampir sama yang tadi. Dalamannya kalau kita masuk ada tempat untuk naruh sepatu, terus naruh payung, naruh barang-barang yang misalkan kita sering bawa untuk keluar, tas misalkan juga bisa taruh sini. Nah, ini lantainya lebih aku suka karena warnanya putih, jadi kelihatan lebih bersih dan cerah gitu. Kalau mau pilih yang mana lantainya, aku suka yang ini sih sebenarnya. Nah, ini nyalain lampunya juga diperbolehkan. Oh, di sini ternyata ada toilet. Jadi kalau misalkan kita habis keluar bisa langsung ke toilet untuk cuci tangan, atau misalkan kita mau kencing atau gimana bisa di tempat ini. Kok tadi kan sama sekali nggak ada. Bisa letakin Toiletnya ini udah otomatis bisa untuk ceboknya pakai air yang disemprot gitu. Kita nggak usah kayak di Indonesia pegang selang atau apa. Jadi di Jepang semuanya kebanyakan kalau untuk rumah-rumah baru udah otomatis semuanya. Terus wastafelnya sama kayak yang sebelumnya, udah model yang modern. Terus tempat mandinya, kamar mandinya juga sama, ada TV-nya. Terus di sini untuk tempat naruh mesin cuci. Nah, ini tembus ke living room sama kitchen. Living room sama kitchennya jadi satu. Dan di situ ada kamar juga. Kamarnya lebih luas daripada yang unit yang sebelumnya, tatami. Oh, berarti sorry. Yang sebelumnya, unit yang sebelumnya itu 4 kamar termasuk tatami yang di bawah. Ini juga 1 di bawah, mungkin kalau nggak salah 3 di atas, jadi 4 kamar. Aku bener tadi bilangnya 4 kamar semuanya. Jadi unit pertama sama unit yang kedua yang sekarang ini 4 kamar. Cocok banget untuk kami, karena kami juga, istriku punya bisnis di rumah, terus aku juga sering bikin konten-konten pengen punya ruangan sendiri, jadi butuh rumah yang besar gitu ya. Ini keren banget nih. Oke, kita bakalan masuk ke lantai 2. Kita naik tangga. Ini tangganya juga kelihatan bersih banget karena cerah gitu ya, putih gitu. Kamarnya ada 3 di atas sini. Jadi ada kamar bedroom, ini master bedroomnya. Di master bedroomnya ini ada walk-in closet. Walk-in closet ini bisa naruh baju-baju. Kalau misalkan koto musim dingin kan nggak bisa tuh, malas banget kalau misalkan harus dilipat-lipat, jadi digantung aja di sini. Nah, di sini nanti bisa untuk tempat tidurnya, bednya bisa taruh sini. Nah, di sini balkonnya juga bagus, view-nya ke kota yang di sana. Ini kotanya, kalau di sini kota Machida deh kalau nggak salah.
kalau yang paling ke sana. Dan udaranya sejuk banget, anginnya sepoi-sepoi. Enak banget kalau misalkan punya rumah seperti ini, punya balkon sendiri, bisa sambil lihat pemandangan yang luas gitu kan, karena nggak ada gedung-gedung yang tinggi gitu, karena ini agak jauh dari perkotaan gitu. Karena rumah-rumah yang di Jepang ini kalau misalkan dekat dengan perkotaan, apalagi dekat dengan Eki, dengan stasiun kereta, bakalan harganya naik banget dan mahal banget gitu. Ini aku gini naruh sama temboknya, karena temboknya ini gimana ya, bahannya kayak bahan yang nantinya bisa jadi gampang lumutan gitu, karena apa namanya, kayak tembok yang di luar itu bergelombang gitu, bukan yang mulus gitu temboknya. Ini bagus banget karena ada walk-in closetnya, bisa naruh barang-barang banyak gitu. Bisa juga kalau misalkan untuk yang kerja di rumah sambil kerja di tempat seperti taruh sini juga bisa. Terus naruh koper juga bisa taruh di atas gitu ya. Gantung baju kayak misalkan yang baju-baju formal kayak jas gitu bisa taruh di sini ya. Kita bakalan ke kamar yang room yang kedua. Ini agak kecil tapi tempat penyimpanannya juga luas gitu, besar. Di sini juga ada tempat penyimpanan di atas atap gitu. Di atas atap itu ada untuk buka. Oh, ini aku mau buka penyimpanan yang di atasnya. Nah, ini ada tangganya untuk bisa masuk ke ruang penyimpanan atasnya. Di situ juga ruang penyimpanan atasnya itu luas banget, nanti bisa naruh barang-barang yang nggak sering dipakai kayak koper juga bisa taruh di situ. Aku udah cobain masuk juga di dalam. Ini udah aku skip untuk yang kamar kedua. Terus di depan kamar ini ada tempat untuk nyimpan barang lagi. Banyak banget tempat penyimpanan barangnya. Terus itu di kamar yang ketiga. Sebelum kamar ketiga ada toilet di lantai 2 juga. Toilet lantai 2 itu penting karena kalau misalkan kita mau tidur malam-malam kan, terus pengen ke toilet bangun, kita nggak harus ke lantai 1 untuk hanya pergi ke toilet gitu kan. Ini tempat untuk naruh bajunya juga luas banget. Ada gantungannya, itu penting juga. Oke teman-teman, gitu aja kayaknya untuk touring survei rumah di Jepang, rumah baru di Jepang. Dan jangan lupa untuk sharing kalau misalkan teman-teman suka dengan video seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau misalkan ada yang pengen ditanyain boleh tanyain di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan berikutnya aku juga bakalan liatin video survei yang berikutnya. Oke, bye bye. Thank you.